Mata yang mengunci, Clara dan cinta yang terperangkap di antara dunia. Pada tahun-tahun setelah Perang Saudara, Clara, seorang pencuci pakaian muda, pindah ke Charleston mencari awal yang baru. Namun, hidup barunya itu jauh dari damai. Setiap malam, pada tengah malam, dia terbangun oleh suara roda yang mengerikan bergemeretak di jalanan berbatu, disertai suara-suara yang teredam dan deru gerobak berat. Awalnya, dia mengira itu hanya suara kota yang beristirahat. Tetapi suara itu terus berlanjut, malam demi malam. Suaminya, seorang pria yang pendiam dan tertutup, akan menenangkan Clara setiap kali dia menyebutkan hal itu. "Jangan khawatir, Clara. Tidak ada apa-apa di luar sana," katanya, mengabaikan kecemasannya dengan melambaikan tangannya. Namun, Clara tidak bisa mengabaikannya. Suatu malam, setelah satu malam lagi tanpa tidur, dia memutuskan untuk berbicara dengan Nyonya Taylor, seorang pencuci pakaian tua yang bekerja bersamanya di tempat cucian. Nyonya Taylor, seorang wanita dengan mata yang tampak memikul beratnya tahun-tahun, mendengarkan dengan seksama. Kemudian, dengan sebuah desahan berat, dia berkata, "Suara yang kamu dengar, anakku, adalah suara brigade tengah malam. Mereka adalah tentara yang mati sebelum mengetahui perang itu telah berakhir. Setiap malam, mereka bangkit dari kubur mereka, dan roh-roh mereka tertarik ke sungai. Tempat mereka berjalan diam-diam menuju laut. Mereka mencari jalan kembali ke kapal mereka, berharap menemukan tempat di mana perang masih berlangsung. Mereka tidak bisa beristirahat sampai mereka menemukannya." Clara, yang merasa penasaran dan takut, tak bisa menghilangkan pikiran tentang jiwa-jiwa gelisah ini. Malam berikutnya, dia bangun dari tempat tidurnya sebelum jam menunjukkan tengah malam dan mengintip melalui jendela. Dengan takjub, dia melihat mereka. Sebuah barisan panjang tentara, wajah mereka lelah dan pucat. Berjalan diam-diam melalui jalan-jalan yang diselimuti kabut. Seragam mereka robek dan ternoda dengan darah dari pertempuran yang sudah lama berlalu. Dan kaki mereka tidak mengeluarkan suara di atas batuan jalan. Prosesi yang menyeramkan itu bergerak dengan tujuan, mata mereka terfokus pada cakrawala yang jauh yang hanya bisa mereka lihat. Dia mengikuti mereka dengan pandangannya, terpesona oleh sosok-sosok hantu itu. Suara langkah kaki mereka digantikan oleh suara air yang pelan. Dan Clara menyadari bahwa mereka sedang menuju ke sungai. Saat mereka sampai di tepi air, tentara-tentara itu mulai menghilang satu persatu, larut ke dalam kabut seolah-olah mereka tidak pernah ada. Tentara terakhir, seorang pria dengan tatapan gelap dan tak berkedip, berbalik menghadap jendela Clara. Matanya terkunci dengan mata Clara dalam waktu yang lama. Dan Clara merasakan sebuah getaran dingin menyusup melalui tubuhnya. Kemudian, begitu cepat seperti mereka datang, prosesi itu menghilang, meninggalkan Clara sendirian dalam kesunyian malam. Kabut pun terangkat, dan semuanya menjadi tenang. Keesokan paginya, Clara melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Beban dari apa yang telah dia saksikan terasa berat di hatinya. Memang, dia telah melihat roh-roh tentara itu, tetapi ada sesuatu yang lain, sebuah kecemasan yang tumbuh di dalam perutnya. Tangannya gemetar saat bekerja, dan dia menyadari bahwa dirinya sudah terlalu terjebak dalam perjalanan tragis mereka. Hari-hari berlalu, namun perasaan itu tidak pergi. Pikiran Clara dihantui oleh mata-mata tentara itu, dan dia semakin kesulitan untuk tidur. Berat yang tak terlihat dari perjalanan mereka yang belum selesai menekan jiwanya. Dan Clara mulai memahami bahwa beberapa luka, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak akan pernah benar-benar sembuh. Suatu malam yang menentukan, setelah berminggu-minggu malam yang gelisah, Clara merasakan dingin yang menyapu udara. Dia membuka jendela pada malam itu sekali lagi. Tetapi kali ini, dia tidak melihat tentara-tentara yang berjalan. Sebaliknya, dia melihat bayangannya sendiri di kaca, pucat, kurus, dan lelah, dengan mata yang memantulkan kekosongan yang sama yang dia lihat di tatapan para tentara. Dan saat dia menatap bayangannya, suara jauh dari roda yang bergulir mengisi udara sekali lagi. Clara tahu, saat itu, bahwa dia juga telah diambil oleh roh-roh masa lalu, terjebak selamanya dalam sebuah siklus kegelisahan. Sebuah jiwa yang terus mengembara dan perjalanannya tidak akan pernah benar-benar berakhir.